Nilai -5. Tadi kami menjawabnya sama seperti regu B. Artinya Dewan Juri berhak memberikan nilai -5. Jadi sekali lagi kami peringatkan artikulasi di Josefa Alexandra atau biasa dipanggil Ocha, salah satu siswa SMAN 1 Pontianak menjadi sorotan usai viral dengan jawabannya yang dianggap salah oleh juri dalam Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar 2026 MPR RI babak final tingkat Provinsi Kalimantan Barat. DPR dalam memilih anggota BPK diwajibkan untuk memperhatikan pertimbangan dari lembaga mana? C2. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. Bagaimana Dewan Juri? Nilai -5. -5 untuk grup C. Baik, artinya ini kesempatan untuk grup A dan juga grup B. Fokus, kita akan bacakan ulang soalnya. Pimpinan BPK dipilih dari dan oleh anggota, namun untuk menjadi anggota BPK, keterkaitan dengan perwakilan daerah tetap dijaga. DPR dalam memilih anggota BPK diwajibkan untuk memperhatikan pertimbangan dari lembaga mana. B4. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. Silakan Dewan Juri. Ya, inti jawabannya sudah benar. Nilai 10. 10 poin untuk grup B. Kita menuju soal selanjutnya. Izin, Oh baik, silakan. tadi kami menjawabnya sama seperti regu B. Sama. Silakan Dewan Juri untuk tanggapannya. Tadi disebutkan regu C ya, itu pertimbangan dari DPD-nya tidak ada, DPR tadi. Ada. Tadi saya mengatakan seperti ini. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. Jadi Dewan Juri tadi berpendapat nggak ada itu Dewan Perwakilan Daerah. Baik adik-adik, maaf. mohon diterima. Mungkin boleh bisa melihat pandangan dari yang lain juga. Mungkin dari penonton, apakah ada yang mendengar saya mengatakan DPD? Keputusan saya kira di Dewan Juri ya. Betul, baik adik-adik mohon diterima keputusan Dewan Juri. Karena tentunya Dewan Juri yang hadir hari ini sudah sangat berkompeten dan sangat teliti untuk mendengarkan jawaban dari adik-adik. Mungkin itu hanya perasaan adik-adik saja, nanti mungkin bisa dilihat tayangan ulangnya setelah acara selesai. Baik, bagaimana Dewan Juri kita bisa lanjutkan? Begini ya, kan sudah diperingatkan dari awal ya, artikulasi itu penting ya. Jadi biasakan menjawab itu dengan artikulasi yang jelas ya. Dewan Juri kalau menurut kalian sudah, tapi Dewan Juri menilai kalian tidak karena tidak mendengar artikulasi kalian dengan jelas, yaitu artinya Dewan Juri berhak memberikan nilai -5. Jadi sekali lagi kami peringatkan artikulasi diperhatikan ya. Baik, terima kasih Dewan Juri. Mohon dapat diterima keputusan dari Dewan Juri. Adik-adik boleh. Pasca viral, Ocha mengatakan dirinya berterima kasih kepada masyarakat atas atensi dan apresiasi yang diberikan. Hal itu disampaikan Ocha usai bersama teman-temannya di SMAN 1 Pontianak bertemu dengan Ketua Komisi 2 DPR Rifki Nizami. Aku pengen nanya perasaan Ocha aja mendapatkan atensi dan juga apresiasi dari masyarakat ini sangat luar biasa. Kalau Ocha bisa lihat bahwa mereka ini mengapresiasi Gen Z ini yang berani speak up, yang mungkin ini juga luar biasa gitu mental untuk kita berani berbicara gitu. Nah, perasaan Ocha sekarang mendapatkan atensi yang luar biasa ini sebetulnya nyaman atau tidak, atau mungkin gimana yang Ocha rasain? Saya dan tim sebenarnya tidak menyangka bahwa atensinya bisa sebesar ini dan video yang tersebar juga booming. Jadi dari saya dan tim berterima kasih kepada masyarakat atas dukungan dan aspirasi positifnya kepada kami. Semoga hal ini dapat menjadi semangat dan motivasi kami untuk bisa berkembang dan maju lagi ke depannya.
Bang Rifki, abang kan sebagai alumni ini kan artinya punya kedekatan emosional dengan SMA 1 Pontianak ini. Mungkin bisa dijelaskan Bang, apa yang mendorong abang juga memberi perhatian kepada alma mater abang ini? Ya, saya jujur, saya dihubungi oleh teman-teman, terutama teman-teman sekolah saya dulu di SMA 1 Pontianak, dan mengirim video terkait dengan kejanggalan ya, proses lomba cerdas cermat 4 pilar pada babak final di Provinsi Kalimantan Barat. Pada awal-awal saya tidak terlalu atensi, karena jujur saya kira ini kan lomba yang sudah diselenggarakan oleh MPR berkali-kali dan sudah lama gitu. Tapi kemudian ketika saya cermati dua hal, secara substansi memang ada kejanggalan yang cukup fatal. Karena sebagai anggota DPR MPR, apa yang disampaikan oleh adik-adik saya dari waktu itu Regu C ya, dari SMA Negeri 1 Pontianak itu persis mengutip ketentuan di dalam Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang tentang Badan Pemeriksa Keuangan terkait dengan mekanisme pemilihan anggota BPK. Sebagai pembentuk undang-undang, saya kan tahu persis yang mana yang benar dan yang mana yang salah. Dan ketika kemudian itu disalahkan, tentu ini menjadi sebuah persoalan. Nah, yang semakin keliru lagi, jawaban yang sama persis, karena ini kan tinggal membaca ketentuan undang-undang. Jadi pasti para peserta ini sudah dibekali oleh guru mereka pengetahuan terkait dengan norma ini pasti sama semua gitu. Dan ini kan sebetulnya soal yang bisa jadi berulang-ulang setiap tahun gitu. Nah, waktu itu sebagai satu-satunya alumni SMA Negeri 1 Pontianak yang sekarang menjadi anggota DPR RI, saya kemudian membuat video pernyataan resmi ya, bahwa saya meminta kepada MPR, institusi di mana saya juga menjadi anggotanya, untuk segera membuat klarifikasi secara utuh, meminta maaf secara terbuka, dan kepada 2 orang dewan juri yang kebetulan adalah pegawai negeri sipil di lingkungan MPR RI, di tempat kami bekerja, saya minta juga secara fair untuk menyampaikan permohonan maaf. Karena bagi saya ini bukan soal siapa yang menang, siapa yang salah. Ini soal angle di mana fair atau tidak fair pelaksanaan lomba ini dilakukan, dan yang paling penting institusi MPR harus kemudian tetap memposisikan lomba cerdas cermat 4 pilar ini sebagai lomba yang prestisius, dan ini kan jembatan bagi kami yang diberikan kewajiban untuk mensosialisasikan 4 pilar kepada masyarakat. Ocha juga mendapat undangan untuk bertemu Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Tiba-tiba dapat undangan bertemu Wapres itu seperti apa sih? Rasa kebatinanmu itu seperti apa? Tiba-tiba dapat undangan untuk bertemu Wapres. Oh ya, pastinya kami dan tim itu sangat kaget karena informasinya juga tiba-tiba, dan kami juga senang bisa diundang ke Jakarta untuk bertemu dengan Bapak Wapres. Ada motivasi nggak dari Mas Wapres tadi dalam pembicaraan? Hampir 1 jam ya kalau nggak salah. Tadi kami diberi motivasi dan tips and trick juga bagaimana caranya nanti untuk berpublic speaking ataupun untuk berdebat di muka umum. Seperti itu. Sementara itu, Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyebut MPR RI akan menggelar ulang final Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar di Kalimantan Barat. Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar yang kita lakukan adalah metode yang kami anggap cukup efektif dan selama sekian tahun berjalan dengan baik. Itu adalah tradisi kami menjelang ulang tahun kemerdekaan. Bulan-bulan menjelang Agustus kita adakan penyisihan di beberapa kabupaten, kemudian di tingkat provinsi, yang nanti finalnya akan dilakukan secara nasional di bulan Agustus di Gedung Senayan ini. Untuk mewakili provinsinya masing-masing, maka kita lakukan perebutan di tingkat provinsi. Yang terjadi dalam Kalimantan Barat adalah final untuk memperebutkan mewakili Kalimantan Barat. Tadi kami sudah dengarkan semuanya, penjelasan dari Sekretariat Jenderal, dan kami semua berterima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia yang memberi perhatian sangat besar terhadap kegiatan Majelis Permusyawaratan Rakyat ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada para netizen yang menyampaikan pandangan, kritik, dan saran kepada kami. Kami mengucapkan terima kasih kepada semuanya yang memberikan support dengan cara dan bahasa apapun. Kami terima itu sebagai sebuah pandangan yang positif untuk memperbaiki kegiatan-kegiatan kami selanjutnya. Karena itu,
kami merasa bahwa kegiatan ini harus terus dilanjutkan, karena ini adalah salah satu cara untuk memastikan bahwa pemimpin-pemimpin ke depan kita, anak-anak muda kita harus memahami dengan betul tentang dasar negaranya, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar Negaranya, yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Kesadaran terhadap persoalan ini akan melahirkan konstitusi yang lahir dari bumi Indonesia. Itulah yang kami bekali hari ini dan itulah pekerjaan yang dibebankan konstitusi kepada kami. Dalam kasus Kalimantan Barat, kami mengucapkan terima kasih dan kami semuanya memahami ada kekurangan, ada keterbatasan, ada kehilafan dalam penyelenggaraan itu. Karena itu tadi pimpinan setelah mendengarkan itu mengambil keputusan beberapa hal. 1. Lomba cerdas cermat di tingkat Kalimantan Barat yang final akan kita lakukan ulang pada waktu yang akan segera diputuskan secepatnya. Yang kedua, juri yang akan menjurai dalam lomba cerdas cermat tersebut adalah juri independen. Yang ketiga, pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat akan mengawasi langsung jalannya lomba tersebut dari awal sampai akhir. Yang keempat, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada peserta lomba yang menggunakan haknya untuk menyampaikan pandangan, kebebasan berbicara, dan menyampaikan protes atas ketidakpuasannya, dan kami mendengar itu sebagai sebuah cara untuk melatih mereka, untuk melatih menjadi contoh demokrasi yang baik. Dan yang kelima, kami akan terus melakukan evaluasi terhadap penyempurnaan kegiatan-kegiatan MPR yang hari ini terus kita dengarkan pandangan dan masyarakat dengan berbagai macam media yang kita dengar. Namun, SMAN 1 Pontianak menyatakan tidak akan terlibat dalam pelaksanaan lomba cerdas cermat yang diulang. Menemani pagi Anda dengan informasi terbaru. Satu langkah lebih dekat, satu langkah lebih mencerahkan. Saksikan Sapa Indonesia Pagi di Kompas TV channel 11 di televisi Anda.